Bro, lo pernah gak sih ngerasa ada yang aneh di balik transfer pemain volley? Kayak lo liat Yeum Hyeseon tiba-tiba aja diumumin gabung Fenerbahce, padahal kemarin masih foto-foto liburan di Istanbul. Gila kan? Hari ini gue mau bahas drama transfer paling misterius musim ini yang bikin dunia volley Turki gonjang-ganjing. Sebelum lanjut, gue mohon banget bro, bantu like video ini, subscribe channel 11 menit, dan jangan lupa drop komen kalian. Karena tanpa dukungan lo semua, channel ini gak bakalan bisa ngasih konten seru kayak gini terus. Oke, langsung aja kita bahas. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Bro, ini beneran parah sih. Jadi ceritanya, Yeum Hyeseon tiba-tiba aja diumumin jadi rekrutan anyar Fenerbahce. Yang bikin gue ngakak campur bingung, pengumuman ini datang cuma beberapa hari setelah Megawati resmi ninggalin klub. Kebetulan banget kan? Gue jadi mikir nih, ada gak sih hubungan emosional atau bahkan rencana tersembunyi di balik transfer mendadak ini? Soalnya timingnya tuh suspek banget. Beberapa media Turki bahkan nyebut ini sebagai taktik balas dendam, tapi ada juga yang bilang ini bentuk penghormatan. Gue sih curiga ada yang lebih dalam dari sekadar transfer biasa. Nah, ternyata ada backstory yang bikin gue terharu nih, bro. Jadi Yeum sama Megawati itu dulunya super dekat banget waktu sama-sama main di Red Sparks. Bahkan Megawati disebut-sebut sebagai kakak yang selalu ngedukung dan ngeinspirasi Yeum buat jadi lebih berani di lapangan. Yang bikin sedih, waktu Megawati keluar dari Red Sparks, Yeum sempat kehilangan arah. Bayangin aja, lo kehilangan figur kakak yang selama ini jadi panutan. Sekarang Yeum bilang dia siap mengikuti jejak Mega dan mau buktiin diri tanpa bayang-bayang sahabatnya itu. Gila, persahabatan kayak gini jarang banget ada di dunia olahraga. Oke, lanjut ke drama berikutnya. Pas Yeum tiba di training camp Fenerbahce, atmosfernya tuh bener-bener penuh tekanan, bro. Beberapa pemain senior kelihatan skeptis banget, bahkan kapten tim kasih komentar tajam yang bikin suasana makin tegang. Tapi untungnya sang pelatih ngasih dukungan penuh, nyebut Yeum sebagai harapan baru setelah kepergian Megawati. Yang bikin gue salut, meski wajah Yeum kelihatan tegang banget, matanya tetap nunjukin tekad yang gak main-main. Lo bisa bayangin tekanan yang dia rasain gak? Masuk ke klub besar dengan ekspektasi gede, ditambah harus ngegantiin posisi sahabat sendiri. Bro, ini yang paling gue suka. Waktu wartawan nanya soal menggantikan Megawati, jawaban Yeum bikin gue auto-respect. Dia bilang dengan tegas, gue gak mau jadi Megawati kedua, gue mau jadi Yeum yang pertama. Gila kan jawabannya? Langsung viral di mana-mana. Ini jadi simbol mental tangguh seorang pemain Asia yang datang dengan misi besar, ninggalin jejak sendiri di kancah voli Eropa. Bukan cuma ngikutin jejak orang lain, tapi bikin jalur sendiri. Salut banget sama mental kayak gini. Nih yang bikin gue penasaran banget. Dari awal tuh aneh, bro. Yeum posting foto, liburan, di Bandara Istanbul, tiba-tiba pengumuman resmi tanpa teaser apapun. Media Turki sampai bertanya, siapa Yeum? Karena minimnya informasi soal rekam jejaknya di luar Asia. Serius, ini jadi transfer paling penuh teka-teki musim ini. Semua terasa kayak skenario yang udah dirancang rapi dari awal. Gue jadi mikir, ada berapa banyak pihak yang terlibat dalam rencana besar ini? Dan kenapa harus dirahasiain segitunya? Preparatiswe, bro. Yeum bikin video emosional di Instagram yang bener-bener bikin gue mewek. Dia ngucapin terima kasih ke Megawati dengan cara yang paling tulus. Katanya, Mega yang pertama kali ngasih tahu soal peluang di Fenerbahce. Terus dia bilang, ini semua buat lo. Gue janji bakal bikin lo bangga. Anjir, gue sampai merinding denger kata-kata itu. Fans pada terharu bukan cuma karena kata-katanya, tapi karena hubungan tulus antara dua pemain bintang Asia ini. Ini bukti kalau di dunia olahraga yang kompetitif, persahabatan sejati masih bisa ada. Ternyata Yeum punya ambisi yang lebih gila lagi, bro. Dia mau jadi pemain Asia pertama yang jadi kapten klub voli top Eropa. Bayangin aja tantangannya. Di tengah perbedaan filosofi antara voli Korea yang terstruktur sama gaya Turki yang penuh improvisasi. Yeum bilang dia udah prepare total secara mental dan fisik. Gue udah prepare buat semua tekanan ini. Gue sih salut sama confidence-nya.
Butuh mental sekuat baja buat ngejar mimpi sebesar itu, apalagi dengan semua ekspektasi dan tekanan yang ada. Nah, ini yang bikin situasi makin seru. Forum-forum fans Fenerbahce meledak, bro. Ada yang percaya Yeum adalah solusi segar, apalagi dia punya koneksi emosional sama Megawati. Tapi ada juga yang sinis, bilang dia belum teruji di level Eropa dan cuma pengganti murah. Yang gila, polling fans nunjukin hasil nyaris 50-50. Artinya opini publik benar-benar terbagi rata. Ada yang dukung penuh, ada yang skeptis total. Satu hal yang pasti, beban di pundak Yeum gak main-main. Dia harus buktiin diri di tengah ekspektasi yang bertolak belakang ini. Nah itu dia bro, drama transfer paling seru tahun ini. Dari persahabatan yang tulus, ambisi yang gila, sampai kontroversi yang bikin fans terpecah. Yeum Hyeseon benar-benar datang dengan beban ekspektasi yang luar biasa berat. Gue pribadi sih respek sama keputusannya buat gak mau jadi Megawati kedua, tapi mau jadi Yeum yang pertama. Mental kayak gini yang dibutuhin buat sukses di level internasional. Gimana menurut kalian? Yeum bakal sukses ngegantiin posisi Megawati atau justru bakal tenggelam sama tekanan? Drop komen kalian di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, sama nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan drama-drama seru lainnya dari dunia olahraga. Makasih banget udah nonton sampai akhir, bro. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap dukung channel 11 menit ya. TH.